Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ini merupakan video pertama aku. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau cara penyampaian yang nggak pas di teman-teman dan mungkin kecepatan atau yang lain-lain sebagainya, mohon dimaklumi ya. Dan semoga teman-teman bisa support konten-konten aku selanjutnya sehingga aku bisa semakin semangat buat sharing lagi. Em, nah, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku perawatan ala-ala klinik gitu. Jadi dulu sebelum nikah aku nggak pernah namanya kepikiran kayak perawatan di klinik A, B, C, D. Tapi setelah nikah suami nyaranin, kayaknya kamu bagus deh kalau perawatan gitu. Ya, ya udahlah. Aku nurutin kata suami, aku coba perawatan, searching tuh sama suami, nyari klinik mana yang bagus ya, yang konsumennya rata-rata cocok, yang banyak reviewnya, dan nemu tuh akhirnya klinik X. Aku bilangnya klinik X aja ya, karena untuk menjaga kenyamanan konsumen sama orang-orang yang terlibat di dalam klinik tersebut. Mungkin di konsumen yang lain cocok krim-krimnya atau produk-produknya cocok, tapi kebetulan di aku itu yang pas nggak cocoknya. Jadi aku cuma mau sharing pengalaman aku aja sih. Pas awal pertama kali coba perawatan di klinik itu aku kayak agak terkejut gitu, karena kan nggak pernah ya namanya perawatan di klinik-klinik gitu. Jadi kayak kaget sama nominal yang harus dibayar. Nominal yang harus dibayar itu ya lumayan, bahkan bisa sekitar 3 bulan perawatan aku. Nah, itu dipakai cuma sebulan. Bayangin tuh, bener-bener kayak ya lumayan lah. Emang juga apalagi aku masih mahasiswa kan, waktu dulu masih mahasiswa, jadi kayak mikir banget kalau ngeluarin uang sebanyak itu. Tapi setelah 3 bulan, after 3 bulan itu aku perawatan, nah terasa murah karena satu kali konsul kita bisa 2 atau 3 kali tebus resep di situ. Jadi kita ngeluarin ya normal lah. Kalau perawatan menggunakan krim-krim yang lagi booming sekarang itu normal, harganya wajar dan gak mahal-mahal banget. Nah, setelah kurang lebih 8 bulan tuh aku pakai krim, ibu-ibu yang di kosan aku tuh pada bilang, wah kulit kamu sekarang cerahan, terus bersih, glowing, kamu pakai apa mbak gitu. Terus aku bilang perawatan di klinik ini gitu kan. Terus oh berapa kayak gini gitu, terus nanya gitu, aku juga pengen gitu kan. Iya, terus aku bilang ya udah coba aja gitu. Aku dengan semangatnya karena aku seneng dong karena dipuji, bilang wah kulit aku bersih, terus ya ada perubahan. Ibaratnya perawatannya aku lakuin tuh nggak sia-sia, ada progresnya dan progresnya itu kelihatan. Jadi aku nggak pernah kayak nyesel atau ragu, atau kayak ini produknya aman nggak ya, terus baik nggak ya buat semua orang, atau bumil kayak gitu. Kebetulan kan aku lagi program hamil pada saat itu, jadi kayak nggak pernah tuh namanya worry kayak aware produknya aman nggak ya kayak gitu. Cuma aku pernah nanya dokternya, bilang aman nggak sih buat promil gitu, terus dokternya bilang aman mbak, aman gitu. Jadi yaudahlah aku yain aja gitu kan. Ya sebenarnya dokter lebih tahu ya, lebih tahu sebenarnya. Setelah itu pada saat tiba saatnya aku hamil pertama itu, aku tetap pakai krim itu. Langsung aku pakai aja kan, yaudahlah aku pakai aja tanpa memperhatikan apa kandungan yang ada di dalam krim itu. Nah, pada saat usia kandungan 8 minggu tiba-tiba aku ngeflek. Nah, ngefleknya itu kayak ya kayak orang mau halangan gitu, tapi nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada nyeri-nyeri ketika kayak mau halangan gitu, nggak ada. Jadi aku berpikir positif, ini flek apa ya, mungkin karena kecapean atau karena stres atau karena implantasi. Jadi aku masih berpikir positif kan, di situ masih berpikir positif. Setelah itu
aku konsul ke dokter. Kebetulan pada saat itu ada jadwal konsul ke dokter kandungan. Nah di situ kantong hamilnya tuh nggak kelihatan, kebetulan nggak kelihatan. Terus aku bilang dong sama dokternya, dok, aku ngeflag sekarang, maksudnya baru mulai tadi ngeflag. Terus dokternya bilang, oh itu mungkin ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu keguguran, yang kedua implantasi, yang ketiga itu kehamilan ektopik. Nah aku nyari-nyari dong di artikel gitu, tapi aku nggak ngerasain tanda-tanda kayak keguguran yang kayak nyeri banget gitu kan. Tapi aku nggak ngerasain. Ya udahlah, aku tetap pikir positif. Terus besoknya pas malam itu aku ngerasain yang benar-benar namanya sakit perut yang lebih dahsyat dibandingin sama mens. Jadi sakitnya itu jalan, rasanya jalan kayak gitu. Jadi kayak rahim itu kayak berkontraksi ingin mengeluarkan si janin ini. Kemungkinan kayak gitu. Terus setelah itu sampai aku nggak ngerasain lagi sakitnya, karena sakitnya bener-bener sakit. Akhirnya aku tinggal tidur, itu sakitnya sampai nggak kerasa lagi. Setelah itu aku bangun tidur, pada saat itu mau sahur, kemudian mau buang air kecil. Setelah sampai di depan kamar mandi, aku ngerasain kok kayak ada yang jatuh, plek gitu. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang agak gede jatuh dari Miss V. Habis itu setelah itu dilihat, wah kok kayak gumpalan daging. Selama aku mens atau halangan gitu nggak pernah namanya ngeluarin kayak gumpalan-gumpalan itu. Jadi kemungkinan itu si calon janinnya. Nah aku nanya ke Bu Bidan itu hari Bu Bidan nyaranin untuk USG dan dilihat gumpalannya kan. Oh saudara saya pernah ada yang ngeluarin gumpalan kayak gini, bahkan gumpalannya lebih gede, tapi si dedeknya sehat gitu. So aku masih ada harapan dong, kayak masih wah kayaknya ini masih bisa, maksudnya dedeknya siapa tahu masih enak, aman aja di dalam. Nah setelah itu aku disuruh tes pack, dan tes pack alhamdulillah hasilnya positif. Tapi pada saat itu aku baca-baca artikel kan, artikelnya kebetulan artikel itu membahas tentang wanita yang keguguran. Jadi ketika seseorang mengalami keguguran dan dia melakukan tes pack, dia masih bisa positif hasilnya 2-3 minggu. Nah apalagi pada saat itu kan aku ibaratnya baru mengeluarkan, jadi otomatis baru 1 hari kan, kayak oh ini masih bisa banget positif. Jadi aku di situ berpikir lagi, lemes kan, kayak oh siapa tahu ini F positifnya karena emang masih ada kandungan kadar HCG di dalam tubuh kita, tubuh aku. Nah pada saat itu ya udahlah, aku nunggu hari Senin buat USG, dan ternyata hasilnya si bayinya janinnya itu udah nggak ada, yang ada itu tinggal ari-arinya aja. Sedih dong, pastinya sedih. Dan aku ya udahlah, gimana lagi, soalnya ini mungkin udah suatu pengalaman lah buat aku kayak gitu. Terus aku nanya sama dokternya, dok kira-kira penyebab keguguran itu apa aja? Terus dokternya bilang, wah banyak penyebab keguguran, bisa karena infeksi, terus kualitas sperma sama sel telur yang kurang baik, makanya janinnya itu tidak bisa berkembang dengan baik lagi gitu kan. Terus pokoknya banyak banget lah faktor stres, faktor pikiran gitu, jadi kayak banyak. Kemudian kembali lagi ke krim. Jadi setelah keguguran itu aku lebih aware, karena aku lebih memperhatikan komposisi kandungan krim yang ada di dalam setiap produk yang aku pakai. Nah kebetulan aku hamil kedua, jadi aku kayak lebih memperhatikan, wah ini kopi resepnya kandungannya apa. Nah pada saat aku lihat ternyata kandungannya itu ada hidroquinon. Teman-teman tahu nggak sih hidroquinon itu apa? Jadi hidroquinon itu merupakan
pokoknya bahan paling umum lah buat produk-produk kecantikan yang mempunyai apa, mempunyai target untuk memutihkan. Jadi kalau teman-teman memakai krim yang bisa memutihkan, mencerahkan dalam waktu yang singkat, terutama itu kemungkinan ada hidroquinonnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan komposisi dari setiap produk yang teman-teman gunakan. Jangan sampai produk itu bisa membahayakan teman-teman maupun si janin kalau teman-teman lagi hamil. Jadi benar-benar kayak harus diperhatikan gitu loh. Nah, ternyata di si hidroquinon yang aku pakai itu kandungannya itu lumayan tinggi teman-teman, sekitar 4%. Jadi nanti aku akan jelasin kandungan-kandungan hidroquinon yang diperbolehkan menurut survei dari badan-badan yang ada di Indonesia, ada di luar internasional maksud saya. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya dong, apa itu hidroquinon? Atau mungkin udah ada yang pernah dengar hidroquinon itu apa? Hidroquinon itu kandungannya terdapat di mana? Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar tapi belum terlalu mendalami. Jadi saya di sini mencoba untuk menjelaskan apa itu hidroquinon. Jadi hidroquinon adalah suatu senyawa bahan kimia yang digunakan untuk campuran dalam krim-krim, biasanya krim-krim pemutih yang mempunyai janji untuk mencerahkan bagian yang gelap, memudarkan flek. Itu bisa jadi ada kandungan hidroquinonnya. Nah, hidroquinon ini biasanya digunakan untuk pengobatan hiperpigmentasi. Jadi orang yang memiliki bukan kelebihan sih, kayak kulitnya itu pigmennya lebih gelap banget, kemungkinan bisa dianjurkan boleh menggunakan hidroquinon tersebut. Nah, sebenarnya bagaimana cara kerja hidroquinon tersebut? Jadi si hidroquinon ini berperan dalam menghambat enzim tirosinase. Nah, teman-teman tahu nggak sih enzim tirosinase apa? Nah, enzim tirosinase ini merupakan suatu enzim yang berperan dalam pembentukan melanin. Nah, kalau aku bilang melanin pasti teman-teman udah tahu lah melanin itu apa. Melanin itu ibaratnya kayak sel penjaga atau pelindung buat kulit kita. Jadi dari sinar matahari si kulit ini memproduksi melanin. Nah, melanin ini yang bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Karena ketika kulit terpapar sinar matahari secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, maka si kulit ini mempunyai resiko untuk terkena kanker kulit. Nah, si melanin ini berfungsi untuk menjaga supaya kulit kita ini tetap aman, teman-teman. Jadi si melanin ini sebenarnya baik banget, tapi kita kadang nggak pede ya, karena pigmen melaninnya kita terlalu banyak, akhirnya kulitnya kita jadi lebih eksotik sih sebenarnya, gosong gitu, tapi lebih gelap lah, ibaratnya lebih gelap. Tapi sebenarnya dengan adanya pigmen melanin itu mengurangi resiko kita untuk terkena kanker kulit. Bayangin teman-teman kalau kena penyakit sejenis kanker-kankeran itu kan mengerikan ya teman-teman, apalagi kanker kulit sebagian tubuh kita, sebagian tubuh kita sih, kayak tubuh kita ini kulit semua luarnya. Jadi kapan kalau kita terkena penyakit kanker kulit, kan bisa dibayangkan bagaimana menakutkannya itu. Jadi lebih baik dihindari yang namanya hidroquinon itu. Jadi makanya kalau orang-orang bule itu berjemur di Bali, ibaratnya kayak berjemur di Bali, di pantai gitu, dalam waktu yang lama mereka tidak hitam-hitam. Karena apa? Mereka kandungan pigmen melaninnya itu lebih sedikit dibandingkan kita orang Indonesia. Nah, jadi ada untungnya juga teman-teman. Coba kalau kita berjemur di pantai gitu 1 jam, jangan 1 jam, 30 menit aja, langsung deh kulit kita berubah
Karena aku kayak gitu soalnya. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, sebenarnya hidrokuinan yang diperbolehkan itu kandungannya berapa persen, atau hidrokuinan yang diperbolehkan itu untuk kondisi apa? Nah, di sini aku akan menjelaskan. Jadi beberapa badan internasional itu sudah melakukan riset dan menyepakati berdasarkan badan-badan itu sendiri. Jadi menurut FDA tahun 1982, kadar hidrokuinan yang dianggap aman itu sekitar 2%. Namun pada tahun 2006 FDA itu mencabut pernyataan tersebut. Karena apa? Karena terdapat penelitian yang menyatakan bahwa tikus lab mengalami penyakit hati dan ginjal setelah diberikan hidrokuinon. Jadi hidrokuinon ini bisa menyebabkan penyakit hati dan ginjal. Jadi bukan cuma kanker kulit, ternyata teman-teman, bisa menyebabkan penyakit hati dan ginjal itu pada tikus lab. Nah, kan kalau penelitian gitu kan untuk sebelum diujikan kepada manusia, biasanya seorang peneliti itu menelitinya dipakai hewan percobaan dulu, kayak si mencit misalnya, atau ya paling sering mencit putih gitu. Jadi karena apa? Karena DNA-nya itu atau organ-organnya itu 90% hampir mirip sama manusia. Jadi kenapa digunakan itu? Jadi dikhawatirkan tikus lab yang bisa terkena penyakit ini bisa juga menyebabkan penyakit pada manusia juga apabila menggunakan hidrokuinon tersebut. Jadi makanya itu FDA itu mencabut label aman dari hidrokuinon tersebut. Nah, kemudian tahun 2006 juga American Academy of Dermatology itu menganjurkan penggunaan hidrokuinon yang aman itu 4%. Tetapi hanya boleh digunakan dalam pengawasan dokter saja. Nah, pengawasan dokter untuk apa? Untuk pengobatan seperti hiperpigmentasi. Jadi nggak bisa main-main teman-teman. Teman-teman mau gunakan hidrokuinon untuk mencerahkan, untuk ini, kayak nggak ada pengobatan atau nggak ada treatment yang dilakukan. Maksudnya untuk manfaat yang diperoleh lebih besar daripada kerugian yang diperoleh gitu. Jadi manfaatnya itu harus lebih besar teman-teman. Jadi teman-teman ibaratnya kulitnya sehat, nggak ada masalah apa-apa, nggak untuk pengobatan apa-apa, tetapi teman-teman menggunakan hidrokuinon ini. Nah, hidrokuinon ini bisa menyebabkan teman-teman penyakit. Nah, berarti kan kerugiannya itu lebih banyak buat teman-teman dibandingkan sama manfaat. Berbeda ketika seseorang yang mempunyai penyakit hiperpigmentasi, jadi untuk pengobatan, jadi manfaatnya itu lebih besar di penderita tersebut dibandingkan sama kerugiannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian aku juga membaca suatu artikel, ada laporan terbaru dari Cosmetic Ingredient Review pada tahun 2014 bahwa hidrokuinon yang diizinkan itu hanya sekitar 1% atau kurang dari 1%. Jadi 1% itu udah maksimal banget teman-teman, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, tetapi penggunaan hidrokuinon itu tidak bisa dalam jangka waktu panjang. Tidak bisa ya teman-teman. Hanya jangka waktu yang digunakan itu sekitar 3 bulan saja. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan hidrokuinon dengan konsentrasi 1% atau di bawahnya dalam waktu 3 bulan, teman-teman harus stop. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan hidrokuinon lagi di bulan keempat atau di minggu ke-16. Jadi teman-teman benar-benar harus stop. Ketika teman-teman ingin menggunakan lagi hidrokuinon selanjutnya, maka teman-teman harus menggunakan setelah 4 bulan berhenti. Jadi
di bulan ke-8 ya. Di bulan ke-8 teman-teman baru bisa menggunakan lagi setelah bulan pertama pemakaian. Jadi benar-benar penggunaan hidroquinone itu nggak bisa jangka waktu panjang. Jadi teman-teman harus memperhatikan bahwa si hidroquinone ini nggak main-main penggunaannya teman-teman. Konsentrasinya harus rendah. Kemudian jangka waktu yang digunakan, jangka waktu penggunaan krim atau produk yang mengandung hidroquinone itu nggak bisa lebih dari 3 bulan. Jadi jangka waktunya pendek. Jadi itulah teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi kalau saran aku, lebih baik stop penggunaan hidroquinone. Yang mengenai tadi keguguran, sebenarnya aku nggak pernah nyalain hidroquinone, maksudnya nggak pernah bilang, oh ini penyebabnya hidroquinone sih, ini penyebabnya si produk ini nih karena mengandung ini nih. Enggak teman-teman. Jadi si hidroquinone ini menurut beberapa artikel yang saya baca, bahwa si hidroquinone ini mudah sekali meresap ke dalam kulit. Ditakutkan si hidroquinone ini bisa terbawa oleh aliran darah masuk ke plasenta dan mengganggu pertumbuhan janin. Nah, itu sangat mungkin teman-teman, karena ada riset yang mengatakan bahwa penggunaan hidroquinone untuk ibu hamil itu memiliki kategori C, atau lebih baik tidak digunakan sama sekali, karena studi pernah dilakukan pada hewan dan memiliki efek terhadap janin yang dikandung si hewan tersebut. Memang belum ada studi yang dilakukan pada wanita hamil atau pada manusia seperti itu teman-teman. Cuma sebaiknya kita menjaga, karena bayangin aja misalnya salah satu kualitas sperma atau sel telurnya kurang baik, ditambah lagi kita menggunakan produk yang tidak aman. Jadi itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si janin, jadi tidak tumbuh secara maksimal, kemudian bisa menyebabkan kecacatan janin atau apa, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini lebih baik kita hindari. Kita stop dulu, nggak stop dulu sih teman-teman, stop seterusnya. Jadi jangan pernah menggunakan krim yang mengandung hidroquinone, karena efeknya bukan sekarang teman-teman. Memang ketika teman-teman menggunakan mungkin setahun 2 tahun masih aman ya, tapi kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun yang akan datang itu kulit teman-teman itu kayak gimana, seperti itu teman-teman. Jadi di sini aku cuma men-share itu, semoga apa yang aku bagikan buat teman-teman semua bermanfaat dan bisa jadi pengalaman baru buat teman-teman. Kalau buat teman-teman yang pernah mengalami atau pernah punya cerita, bisa share di kolom komentar, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat kok muka aku sekarang jerawatan, muka aku sekarang ya pokoknya banyak flek-flek bekas jerawat gitu, nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman selalu stay tune di konten ini. Aku akan membagikan kosmetik-kosmetik yang aman, yang bisa teman-teman coba, yang no paraben, no SLS, no alkohol. Jadi sangat-sangat aman, apalagi buat ibu hamil dan menyusui. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.